Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, saudara-saudari muslimin ya, atas sama sesama manusia ya. Mari kita selamatkan diri, orang-orang terdekat dan keturunan yang akan mendatang. Ya. Maaf, saya baru kepikiran memakai metode cara ini untuk promosi ya. Saya menjalani keliling Sumbar. Hal ini ada yang saya bagikan gratis, alhamdulillah terasa manfaatnya ya, terutama yang Batangeh ini, Batangas namanya di Sumsel, di Padang namanya Batangeh, dan yang Beckham ini terasa manfaatnya. Cuman ya itulah, saudara-saudari kita kadang-kadang tidak mau berbagi kebaikan ya, mungkin dia diamkan saja. Dan juga sepanjang perjalanan, mana yang pegal-pegal tangannya yang sebelah kiri ya, terus terang ya. Ini saya sedot lagi pakai ini ya, akhirnya pegal-pegalnya hilang. Tetapi yang untuk sudah bulanan, tahunan ya, harus memakai ini Batangeh, ramuan leluhur ya. Makanya saya nggak heran di medsos kadang-kadang nggak nyambung, agak susah diajak berkomunikasi, saudara-saudari, itu tidak fokus ya. Baik, ini tempat usaha saya, jadi silahkan saudara-saudari order. Karena umumnya yang sebelum kena suntik ya, dibandingkan kesehatannya lebih jauh ngedrop setelah disuntik. Nah, jadi inilah caranya, metode leluhur, belum ada medis, belum ada ini. Coba silahkan tanya kepada yang tua-tua, pasti tahu ramuan Batangeh ini dan manfaatnya. Mungkin beliau pernah juga di Tangeh ya. Jadi tolong di free copy pass share ya. Ini untuk penyelamatan. Kalau harganya 150.000, jadi satu ramuan ini bisa untuk 30 orang. Jadi umur 25 tahun ke atas itu 15 menit, dan umur 10 tahun ke bawah itu minimal 10 menit ya, karena rebusan yang pertama dengan rebusan yang kedua kadarnya berbeda. Jadi bagusnya sekali merebus itu lebih baik banyak orang ya. Dan untuk kadar yang keduanya, sekali rebus kekuatannya cuman maksimal untuk 15 orang ya, atau 20 orang. Baik. Jadi ini misi saya ke Sumbar kemarin, selain uji kelayakan kepada ketuakan 19 kota, 19 kabupaten, akhirnya saya raih 75 pengakuan tertulis. Masing-masing ketuakan membutuhkan program kaderisasi, alih generasi, dan penyadaran ya, mengenai sehubungan 4 kosakata: adat, budaya, adab, dan agama. Saya uji kelayakan secara sejarah, manawi, hukum, manajemen. Akhirnya beliau mengakui butuh program kaderisasi dan beliau mengaku awam. Ya, bukti tertulis ada, dan saya juga sudah masukkan laporan, ada 5 poin yang saya masukkan laporan kepada DPMD Provinsi, Dinas Kebudayaan Provinsi Sumbar, Tata Usaha Gubernur Sumbar, Wakil Gubernur Sumbar, dan kepada Elkam Sumbar. Saya masukkan 5 poin. Yang pertama adalah mendukung program kaderisasi alih generasi tersebut. Yang kedua adalah untuk mendukung program Batangeh se-Provinsi Sumbar. Provinsi lain kalau meminat silahkan diorder ya. Dan poin yang ketiga adalah menuntut Elkam semua instansi pemerintah, lembaga pemerintahan mengabulkan permintaan tokoh masyarakat adat budaya yang awam hal tersebut di atas, dan dan mendesak ranah hukum tetap pemerintahan, juga ranah hukum dan yang di ranah yang mengatasnamakan bela adat dan budaya, beda-beda nilai bela untuk penguatan dan pemajuan nilai adat dan budaya, menuntut dengan sangat dan memohon untuk menindaklanjuti laporan-laporan masuk beliau-beliau yang terzolimi ya, mengenai aturan dan susunan. Ya, dimohon saudara-saudari untuk mensosialisasikan. Ini toko kami ya. Nah, saya baru kepikiran mau promosi dengan cara ini. Mudah-mudahan saudara-saudari membantu ya. Nah, dan kami usaha kami melayani masker instansi pemerintahan. Ini sudah hampir seluruh Indonesia. Nah, hampir seluruh Indonesia kami mengirim. Tuh NTT ya, di Manggarai,
Tuh Sukabumi, Bengkulu ini udah ada kira-kira 2000 lebih. Pasir, tuh Tarakan. Tuh Tarakan ya, tuh Kalimantan tuh. Nah. Dan di atas itu ada Aceh. Nah, Riau ya. Banyak. Dan inilah usaha kami. Jadi banyak sumber dana saya di perjalanan, dan saya juga menjual baju-baju untuk alat-alat fitness begini. Semuanya. Ya ada sudah ada kira-kira 2000 lebih atau 1900 lebih beliau-beliau yang saya kirimi ramuan Batangeh ini. Alhamdulillah hasilnya bagus, mungkin sosialisasi kurang. Jadi mohon bantu saudara-saudari. Ini ekonomis 150.000 bisa untuk 30 orang sekali rebus. Dan jamnya sesuai yang di atas tadi aturannya. Ditutup pakai tikar pandan atau ditutup pakai selimut tebal. Kalau bisa jangan yang menyerap. Ditutupnya daun pandan ya, sama selimut nilon atau apa itu yang selimut lama itu ya, dipengap, ditutup habis. Nah itu keringat nanti keluar sebiji jagung, jadi itu mengeluarkan macam-macam yang dikeluarkan, apa-apa aja yang busuk, apa-apa aja yang masuk ke dalam badan itu, apa yang menjadi penyakit, insya Allah sudah banyak yang merasakan manfaat. Dan ini juga kalau yang sekarang ini nih, kalau yang dulu sebelum ada dokter, sebelum ada bidan, beliau memakai cara ini. Ya, tolong didukung channel YouTube Andi Khalifah Minangonesiawi ini untuk kekuatan kita di medsos. Ya, supaya kembali normal pola berpikir, supaya kembali normal fisik seperti biasa. Ya, jadi juga yang di ranah tata pemerintahan tolong dukung ini. Ya, kami iakan pemerintah, tetapi tolong budayakan pula leluhur kami ini. Kami tidak menentang program pemerintah. Ya. Baik. Nah, jadi saudara-saudari, silahkan dihubungi nomor ini. Ini nomor saya. Ya. Dan sekali lagi memohon untuk dibagikan, di copy paste share, dijadikan konten atau dijadikan apa status. Silahkan dibagikan. Ini penyelamatan. Kalau dibilang jualan, ini alat ini mahal dan langka, tetapi dan ramuan ini tidak sama dengan ramuan Batangeh yang di luaran, karena ada unsur yang disuntikkan ke dalam badan sebelah kiri itu ada unsur sihirnya. Jadi ini pakai syariat. Ya, untuk saudara-saudari pahami, ini ada syariatnya untuk menghilangkan sihir nujum. Ya, dan Batangeh ini lebih duluan ada daripada Beckham. Beckham ada baru di zaman baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW. Sementara leluhur Minang, leluhur Sumatera Selatan, leluhur Bangkinang, ya, itu Batangeh di Bangkinang di Riau sana, dan di Sumbar namanya Batangeh. Ini jauh sebelum ada, bisa dibilang di zaman baginda Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Jadi beberapa poin tadi dan banyak yang saya tuntut kepada. Jadi dalam 5 poin itu sangat komplit dan menuntut ada 5 poin ya yang sangat urgent pada saat ini. Nah, jadi saya minta saudara-saudari sekali lagi tolong selamatkan diri, selamatkan orang-orang terdekat. Ini cuma 150.000 untuk 30 orang. Ini untuk kesehatan, untuk memulihkan stamina kembali seperti biasa, untuk memulihkan pola pikir kembali seperti sedia kala. Nah, ya. Dipersilahkan saudara-saudari semua. Saya memohon dengan sangat karena cuma itulah batas kemampuan saya maksimal keliling Sumbar selama 3 bulan. Dari tanggal 31 Oktober 2021 sampai 30 Januari 2022 saya sosialisasi ini untuk fisik dan sosialisasi masalah batin tadi. Nah, jejak saya ada itu keliling Sumbar, bayangkan resiko yang saya tempuh. Ingin membetulkan sejarah, ingin meluruskan kembali maknawi, ingin membangun ada kekuatan hukum, ingin ada manajemen tata kelola adat budaya adat dan agama di wilayah masing-masing supaya ada kekuatan, ya, supaya hukum tata pemerintahan tidak semena-mena, dan kita juga kalau sudah kuat juga tidak semena-mena karena kita sudah di landasi Al-Quran dan Hadis As-Sunnah. Nah, ya, sekali lagi akun Facebook sebelumnya Penghulu Merapa Alam telah berganti kepada akun Facebook baru bernama Andi Khalifah Minangonesiawi. Akun sebelumnya adalah Penghulu Merapa Alam.
dan channel YouTube Andi Khalifah Minang Indonesiawi. Terima kasih.